Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, lagi pula ia berbadan pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Dia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman dalam Tuhan. Kitab Kebijaksanaan bab 11 yang dibaca hari ini sebagai bacaan pertama mewartakan kepada kita bagaimana kita manusia dan jagat semesta ini seluruhnya, bagaimana citra kita itu di hadapan Allah. Kitab Kebijaksanaan mengatakan citra kita di hadapan Tuhan itu seperti debu, seperti titik embun pagi. Artinya Allah itu begitu maha kuasa dan kita itu tidak berarti apa-apa di hadapan Dia. Kita hampa, kosong, tidak punya nilai apapun. Ya kita debu, kita titik embun itu punya nilai apa? Tidak ada nilai sedikit pun di hadapan Dia. Tetapi Kitab Kebijaksanaan menggambarkan Allah bahwa Dia mengasihani kita
Sekalipun dia amat berkuasa. Dia maha adil. Dia maha benar. Dia maha kudus. Dia maha setia. Dia sangat maha kuasa. Tetapi dia mengasihani. Dia menyayangi semua yang dia buat. Dia tidak membenci sedikit pun apa yang dibuat oleh karya tangannya. Bahkan kitab kebijaksanaan tadi mengatakan bahwa yang berdosa dia tidak memperhatikan dosa-dosanya. Supaya orang berdosa itu boleh bertobat. Itulah sifat Allah. Sekalipun dia maha segala-galanya, dia punya satu sifat utama, dia maha rahim. Karena itu dia mengasihani. Karena itu dia melupakan dosa. Karena itu dia tidak memperhatikan dosa. Supaya manusia boleh bertobat. Gambaran lain dari perjanjian lama adalah Mazmur 145. Yang tadi kita nyanyikan bersama-sama dipandu oleh grup Efata. Mazmur 145 itu berkata begini. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Kalau Mazmur itu dibaca sampai habis, di sana kita akan melihat pemazmur membandingkan barat dan timur. Barat dan timur tidak ada satu orang pun yang dapat mengukurnya. Cari di Mbak Google berapa jarak antara barat dan timur, Google tidak bisa jawab. Tetapi Mazmur 145 mengatakan, sejauh itu, sejauh barat dan timur yang tidak bisa diukur, sejauh itulah dia membuang pelanggaran-pelanggaran kita. Itu sifat Allah yang maha rahim. Hari ini dalam perjanjian baru, apa yang digambarkan di dalam perjanjian lama dinyatakan secara sempurna di dalam Yesus. Figur Sakeus adalah figur orang yang tidak bisa diajak berdansa bersama orang lain. Figur Sakeus adalah figur orang yang hilang. Orang yang salah arah jalannya. Dan bukan hanya salah arah, tetapi salah arahnya itu mendekati ambang kematian. Sakeus tidak bisa tertolong lagi. Kenapa? Karena dia adalah pengkhianat bangsa Yahudi. Sakeus menjual bangsanya kepada penjajah Roma pada waktu itu. Dan karena itu orang seperti Sakeus dengan profesi sebagai pemungut cukai dianggap paling berdosa. Dan karena itu dia tidak bisa diajak bergaul. Dia harus dibuang dari pergaulan masyarakat. Nah, Ibu Bapak, dari cerita Injil hari ini kita tahu Sakeus turun. Karena hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Tuhan tidak hanya mengundang Sakeus untuk turun dari pohon ara itu. Tetapi dia bilang, turun karena aku mau menumpang. Aku mau makan di engkau punya rumah. Aku mau tidur di engkau punya rumah. Sakeus yang tidak bisa diajak menari dan berdansa dengan orang lain, Tuhan memanggil dia, sini Sakeus, berdansalah bersama saya. Sini Sakeus, menarilah bersama saya. Turunlah Sakeus, berdiri di samping saya, engkau sama dengan saya.
Inilah sifat Allah yang maha rahim. Nah, ibu bapak, dalam bahasa sehari-hari kita hendak katakan bersama pewartaan Injil hari ini bahwa Tuhan kita itu sangat mengenal orang-orang yang merasa dirinya tidak nyaman sebab pola hidupnya berbeda dengan pola hidup yang diakui di tengah-tengah masyarakat. Dalam kitab suci, orang-orang itu seperti Petrus. Petrus merasa tidak nyaman karena apa? Dia seorang temperamental. Dan Petrus adalah seorang yang labil. Tetapi Yesus mengatakan, Yesus yang kenal dengan Petrus punya rasa tidak nyaman, dia katakan, Petrus, engkau akan kujadikan batu karang. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Yesus segera setelah tahu Petrus punya rasa tidak aman dan nyaman, dia justru menghibur dia. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Engkau akan kujadikan batu karang. Di atas batu karang ini akan kubangun gereja. Contoh lain lagi dari kitab suci. Seorang pelacur namanya Maria Magdalena. Dia harus dihukum mati. Dia harus dihukum mati dengan cara dirajam. Rajam sampai mati. Tetapi Tuhan berkata lain. Mary Magdalene, engkau harus hidup. Yesus itu bertindak melawan arus. Anak-anak kecil yang mau datang kepadanya dihalang-halangi oleh para muridnya. Dia marah. Dia katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dalam gambar-gambar suci kita bisa melihat anak-anak duduk di pangkuan Yesus. Dia memangku mereka. Dia memeluk mereka. Yesus bertindak lawan arus. Dia selalu mencari dan melindungi orang-orang kecil. Dia selalu meluangkan waktu untuk menengok orang-orang yang hilang. Untuk menengok orang-orang yang tidak dikasihi. Orang-orang lepra yang dijauhi. Dia memberi waktu kepada mereka. Itulah Tuhan kita. Sakeus yang hari ini kita dengar dalam Injil. Dia begitu dimusuhi. Tetapi Yesus meluangkan waktu untuk dia. Bahkan nginap di rumahnya. Makan di rumahnya. Itulah Yesus. Yang menyatakan kerahiman Allah secara nyata dan secara transparan. Konkret sekali. Apa yang perjanjian lama gambarkan tentang Tuhan. Gambaran itulah nyata di dalam Sakeus. Nyata di dalam Yesus yang menerima Sakeus. Di dalam rumah. Datang di rumah Sakeus. Allah yang maha kuasa berkenan mendekati dan bergaul dengan kaum pendosa. Jadi Tuhan ini, Tuhan yang ibu bapak percaya dan saya percaya, Tuhan itu begitu peka dengan orang-orang yang tidak cantik hidupnya. Tuhan ini sangat peka dengan orang-orang yang tidak boleh bergaul dengan orang-orang pada umumnya. Kenapa? Karena Tuhan ini tahu, dia sungguh merasakan bagaimana perasaan kita kalau kita diludahi oleh orang lain. Dia tahu betapa sakitnya hati kita. Tuhan itu tahu bagaimana kalau kita dilecehkan oleh orang lain. Betapa sakitnya hati kita. Tuhan itu mengerti bagaimana orang yang hari ini diperlakukan sebagai raja, besok dia diperlakukan sebagai penjahat. Tuhan mengerti keadaan kita. Dan karena itu
dia meluangkan waktu untuk menengok orang-orang yang hidup di dalam bayang-bayang. Dia meluangkan waktu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tadi dikatakan dalam akhir Injil Lukas tadi, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya tutup permenungan ini, ibu bapak, saudari-saudara. Di tengah-tengah kita banyak sekali orang-orang yang hilang. Siapakah mereka itu? Pertama, orang-orang yang lemah. Kaum difabel. Orang-orang yang tersingkir. Orang-orang yang miskin. Ini orang-orang yang dipandang lemah. Kita dipanggil bukan untuk mengesampingkan mereka. Tetapi seperti Tuhan Yesus, kita mesti memberi mereka kekuatan. Supaya kelemahan mereka bisa menjadi kuat lagi. Yang kedua, di tengah-tengah kita ada banyak sekali orang-orang sakit. Orang-orang sakit ini adalah orang-orang yang teralienasi. Mereka sulit untuk bergaul dengan orang-orang sehat. Karena mereka merasa seperti hidup sudah tidak ada artinya. Mereka terkurung di dalam sakit penyakitnya itu. Mereka putus asa. Mereka hampir tidak melihat jalan keluar dari keadaannya yang sakit itu. Nah, kita dipanggil bukan untuk menyingkirkan mereka. Bukan untuk mengesampingkan mereka. Tetapi kita dipanggil sebagai Tuhan untuk mengobati mereka. Ibu bapak, kita bukan dokter. Kita bukan orang-orang yang ahli medis. Bukan. Tetapi kehadiran kita saja di rumah orang sakit itu. Di rumah sahabat kita yang sakit itu. Di rumah sakit di mana sahabat kita itu tergeletak. Kehadiran kita saja sudah memberi kepadanya harapan dan penghiburan. Yang ketiga, di tengah-tengah kita banyak orang yang terluka. Terluka oleh karena kata-kata yang pedas. Terluka karena amarah dari orang lain. Terluka karena kebencian dan dendam dari orang lain. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk membuka luka-lukanya itu lagi. Tetapi kita dipanggil untuk membalut luka-lukanya itu. Membalut supaya lukanya itu sembuh. Yang keempat, di tengah-tengah kita juga banyak orang yang tersesat. Salah jalannya. Kita dipanggil untuk membawa dia pulang kembali. Kita dipanggil untuk menggendong dia, memikul dia di bahu dan bawa pulang kembali kepada persaudaraan yang sehat. Dan di tengah-tengah kita banyak sekali orang yang kehilangan arah. Mereka tidak hanya tersesat, tetapi sungguh-sungguh hilang arah. Nah, kita dipanggil untuk mencari orang-orang ini dan bawa kembali kepada hidup yang benar. Ibu bapak, saudara-saudari seiman, kontras dalam kehidupan kita adalah kita bukan mencari yang hilang, kita bukan mengobati yang luka, kita bukan mengobati yang sakit, kita bukan membalut yang luka, kita bukan mencari yang tersesat, kita bukan bawa pulang yang hilang, tetapi kontrasnya adalah kita menjaga diri kita sendiri. Saya mau makan yang enak. Saya mau berpakaian yang mentereng. Saya mau punya rumah yang bagus. Saya mau punya mobil yang mewah. Saya mau segala fasilitas ada padaku. Kita selalu menjaga diri kita di atas segala-galanya. Kita terlalu banyak, terlalu berlebihan
menaruh perhatian kepada diri kita sendiri. Hari ini Tuhan menegur kita dengan mengatakan, keluar dari dirimu, cari orang yang hilang. Obati yang sakit, balut yang luka, bawa pulang yang tersesat, beri kekuatan kepada yang lemah.